Pernahkah Anda merasa begitu ingin membalas, begitu ingin bereaksi, saat seseorang menyakiti atau menuduh Anda? Rasanya seperti ada api di dalam dada yang mendesak untuk segera dipadamkan dengan kata-kata pembelaan atau serangan balik. Tunggu sebentar. Tarik napas dalam-dalam. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk mencoba sesuatu yang mungkin terasa sangat sulit, bahkan berlawanan dengan naluri kita. Jangan bereaksi, cukup dengarkan. Mengapa ini begitu penting? Karena dalam keheningan dan kesabaran, ada kekuatan yang luar biasa. Saat kita langsung respons dengan emosi, kita seringkali hanya memperkeruh suasana. Kita memberi mereka amunisi, kita memvalidasi drama yang mungkin sedang mereka ciptakan, kita masuk ke dalam permainan mereka, di level mereka. Tapi ketika kita memilih untuk diam dan mendengarkan, bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati dan intuisi, kita memegang kendali. Kita mengambil kembali kekuatan kita. Bayangkan ini, seseorang datang kepada Anda dengan tuduhan yang tidak benar. Naluri pertama pasti ingin berteriak, itu tidak benar. Kamu salah. Tapi coba tahan, biarkan mereka bicara sampai selesai. Saat Anda diam, Anda sedang melakukan beberapa hal sekaligus. Pertama, Anda memberi diri Anda waktu untuk memproses informasi tanpa terbawa emosi. Kedua, Anda memberi mereka ruang untuk terus bicara. Dan seringkali, orang yang sedang berbohong atau melebel-lebihkan akan menjerat diri mereka sendiri dalam kata-kata mereka. Mereka akan mulai goyah. Cerita mereka menjadi tidak konsisten. Dan kebenaran yang sesungguhnya mulai terlihat samar-samar. Disinilah bagian yang paling menakjubkan terjadi. Saat Anda diam dan menyerahkan semuanya pada Tuhan, Anda membuka pintu bagi campur tangannya. Tuhan bekerja dalam keheningan. Tuhan akan menyingkapkan sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Mungkin saja, orang ketiga yang tidak sengaja mendengar percakapan itu, tiba-tiba angkat bicara membela Anda. Atau mungkin bukti kebenaran muncul dari sumber yang sama sekali tidak terduga. Bisa jadi, orang yang menuduh Anda itu sendiri, karena melihat ketenangan Anda, justru merasa bersalah dan akhirnya mengakui kesalahannya. Keajaiban-keajaiban seperti ini seringkali terjadi saat kita berhenti, berusaha mengendalikan segalanya, dan mulai percaya pada rencananya. Tentu, ini tidak mudah. Diam saat ingin berteriak adalah salah satu bentuk disiplin diri yang paling tinggi. Ini membutuhkan latihan. Mulailah dari hal-hal kecil. Saat ada gosip di kantor, coba untuk tidak ikut berkomentar. Saat ada perdebatan sengit di media sosial, coba untuk tidak ikut-ikutan. Latih diri Anda untuk menjadi pengamat, bukan reaktor. Anda akan terkejut betapa banyak energi yang bisa Anda hemat. Energi yang tadinya terbuang untuk perdebatan, sial-sial, kini bisa Anda gunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan membangun dalam hidup Anda. Ingatlah kisah-kisah orang besar. Mereka seringkali menghadapi fitnah dan tuduhan dengan keanggunan dan ketenangan. Mereka tahu bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya sendiri. Mereka percaya pada kekuatan yang lebih besar dari sekadar kata-kata manusia. Mereka tidak membuang waktu untuk meladeni setiap anjing yang menggonggong di jalan. Sebaliknya, mereka tetap fokus pada tujuan mereka, pada misi mereka. Jadi, ketika Anda berada dalam situasi di mana Anda merasa diserang, dihakimi, atau disalahpahami, ingatlah pesan ini. Ambil jeda. Mundur selangkah. Alih-alih bertanya, bagaimana saya harus membalas ini? Cobalah bertanya, Tuhan, apa yang sedang ingin Engkau tunjukkan padaku melalui ini? Alihkan fokus Anda dari orang tersebut, dan alihkan kepada Tuhan. Biarkan Dia yang menjadi pembela Anda. Biarkan Dia yang menjadi hakim yang adil. Saat Anda berhenti bereaksi, Anda tidak sedang menyerah. Anda justru sedang menunjukkan kekuatan sejati. Kekuatan untuk mengendalikan diri, kekuatan iman, dan kekuatan untuk percaya bahwa kebenaran akan selalu menang. Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan karunia yang ajaib. Dia akan membalikan keadaan. Dia akan mengangkat Anda. Dia akan menunjukkan kepada semua orang siapa Anda sebenarnya, tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Diamlah
sejenak. Mengapa? Diam. Bukankah diam berarti kita mengalah? Atau lebih buruk lagi, mengakui kesalahan yang tidak kita perbuat? Awalnya, saya juga berpikir begitu. Rasanya tidak adil membiarkan narasi yang salah berkembang tanpa perlawanan. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar sebuah pelajaran yang sangat berharga. Dalam keheningan, saat kita menahan diri untuk tidak langsung merespons, ada kekuatan luar biasa yang bekerja. Kekuatan ini bukan berasal dari kita, melainkan dari Tuhan. Coba kita bayangkan sebuah skenario. Seseorang di tempat kerja menyebarkan gosip tentang Anda, mengatakan Anda tidak kompeten. Reaksi pertama Anda mungkin marah, sedih, dan ingin segera menemui orang itu untuk konfrontasi. Anda ingin mengumpulkan bukti, membawa saksi, dan membuktikan bahwa mereka salah besar. Itu wajar. Tapi, coba tahan sejenak, ambil napas dalam-dalam, dan alih-alih merencanakan serangan balasan, coba serahkan semuanya dalam doa. Katakan pada Tuhan, Tuhan, Engkau lihat apa yang terjadi. Engkau tahu kebenarannya. Aku serahkan situasi ini ke dalam tangan-Mu. Apa yang terjadi selanjutnya seringkali di luar dugaan. Saat kita memilih untuk tidak bereaksi dengan cara duniawi, kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan karunia yang ajaib. Mungkin beberapa hari atau minggu kemudian, kebenaran akan terungkap dengan sendirinya, tanpa kita perlu bersusah payah. Bisa jadi ada proyek besar di mana kinerja Anda tiba-tiba bersinar dan membungkam semua keraguan. Atau mungkin orang yang menyebarkan gosip itu justru melakukan kesalahan fatal yang mengungkap niat hatinya yang sebenarnya di depan semua orang. Tuhan punya 1001 cara untuk membela anak-anak Nia, dan caranya selalu yang terbaik. Ini bukan tentang menjadi pasif atau lemah. Sebaliknya, ini adalah tindakan iman dan kekuatan yang luar biasa. Dibutuhkan pengendalian diri yang hebat untuk tetap tenang di tengah badai. Dibutuhkan kerendahan hati untuk percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang sanggup menyelesaikan masalah lebih baik daripada kita. Saat kita sibuk berdebat dan membela diri, kita seringkali hanya memperkeruh suasana. Kata-kata kita yang dipenuhi emosi bisa jadi disalahartikan dan malah menjadi bumerang. Tapi saat kita diam dan mengizinkan Tuhan menjadi pembela kita, hasilnya selalu adil dan sempurna. Dalam Alkitab, ada banyak sekali kisah tentang bagaimana Tuhan membela umat Nia ketika mereka memilih untuk percaya dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ingat kisah Musa di depan Laut Merah. Bangsa Israel panik, terjepit antara pasukan Mesir dan lautan. Mereka mengeluh dan ingin kembali. Tapi apa kata Musa? Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberi Nia hari ini kepadamu. Mereka hanya perlu berdiri tetap dan percaya. Dan kita semua tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tuhan membelah lautan, sebuah keajaiban yang tidak akan pernah bisa mereka lakukan dengan kekuatan sendiri. Prinsip yang sama berlaku dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin masalah kita bukan Firaun atau Laut Merah, tapi bisa jadi fitnah dari rekan kerja. Tuduhan tak berdasar dari keluarga, atau kesalahpahaman dengan sahabat. Godaannya adalah untuk segera membelah lautan kita sendiri dengan argumen dan pembenaran. Tapi Tuhan berkata, berdirilah, tetap. Biar aku yang bertindak. Mendengarkan dalam keheningan bukan hanya tentang mendengarkan Tuhan, tapi juga mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita. Saat kita tidak sibuk menyusun kalimat pembelaan di kepala kita, kita bisa benar-benar mendengar rasa sakit, ketakutan, atau ketidakamanan di balik kata-kata orang yang menyerang kita. Mungkin mereka tidak benar-benar membenci kita, tapi mereka sedang terluka atau merasa terancam. Dengan diam, kita memberi mereka ruang untuk mengeluarkan semuanya. Dan terkadang, hanya dengan didengarkan, amarah mereka mereda dan mereka bisa melihat situasi dengan lebih jernih. Ini adalah sebuah latihan spiritual. Setiap kali ada kesempatan untuk bereaksi,
Anggaplah itu sebagai undangan dari Tuhan untuk berlatih iman. Alih-alih langsung membalas komentar negatif di media sosial, coba diamkan sejenak. Alih-alih langsung mengirim pesan teks panjang penuh amarah, letakkan dulu ponsel Anda. Berdoalah, minta hikmat dan kesabaran. Percayalah bahwa Tuhan melihat hati Anda. Dia tahu kebenaran, dan Dia tidak akan pernah membiarkan Anda dipermalukan. Tuhan akan menyingkapkan sesuatu yang tidak Anda duga. Ini adalah janji yang luar biasa. Saat kita menyerahkan hak kita untuk membela diri, Tuhan akan memberi kita pembenaran yang jauh lebih besar. Dia bisa mengubah hati orang, mengubah situasi, dan yang terpenting, Dia mengubah kita. Kita menjadi lebih sabar, lebih bijaksana, dan iman kita bertumbuh semakin kuat. Kita belajar bahwa identitas dan harga diri kita tidak bergantung pada apa kata orang, tetapi pada apa kata Tuhan tentang kita. Jadi, lain kali Anda merasa panas dan ingin meledak, ingatlah pesan ini. Ambil jeda, jangan bereaksi. Cukup dengarkan. Dengarkan Roh Kudus yang menenangkan hati Anda. Dengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan Anda. Dan bersiaplah untuk terkejut. Karena Tuhan sedang bersiap untuk melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup Anda. Sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Dia akan menunjukkan kebesaran-Nya, membuktikan kesetiaannya, dan menyingkapkan kebenaran dengan karunia yang ajaib. Percayalah pada prosesnya. Karena dalam kehidupan kita yang serba cepat ini, kita seringkali merasa harus segera merespons setiap situasi. Ketika ada masalah, kita langsung mencari solusi. Ketika ada kritik, kita langsung membela diri. Ketika ada ketidakpastian, kita langsung merasa cemas dan mencoba mengendalikan segalanya. Reaksi-reaksi ini terasa alami, bahkan dianggap sebagai tanda proaktif. Tapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya, apakah reaksi instan ini selalu menjadi jalan terbaik? Bayangkan Anda berada di tengah danau yang tenang. Tiba-tiba, seseorang melempar batu ke dalam air, menciptakan riak yang mengganggu ketenangan permukaan. Reaksi pertama kita mungkin adalah mencoba menenangkan riak itu dengan tangan kita. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita malah menciptakan lebih banyak riak. Namun, jika kita hanya diam dan menunggu, riak itu akan perlahan-lahan mereda dengan sendirinya. Dan permukaan danau akan kembali tenang seperti semula. Inilah gambaran dari apa yang terjadi dalam hidup kita. Badai, masalah, dan konflik adalah beta-beta yang dilemparkan ke dalam danau jiwa kita. Reaksi kita yang tergesa-gesa seringkali hanya memperkeruh keadaan. Kita panik, kita marah, kita menyalahkan, dan tanpa sadar, kita menciptakan lebih banyak kekacauan. Tuhan seringkali bekerja dalam keheningan. Pesannya, petunjuknya, dan keogebenenya seringkali datang bukan dalam hiruk-pikuk reaksi kita, melainkan dalam ketenangan saat kita memilih untuk diam dan mendengarkan. Ketika kita terlalu sibuk bereaksi, kita kehilangan kesempatan untuk mendengar suara lembut Tuhan yang membimbing kita. Kita terlalu fokus pada kebisingan masalah, sehingga kita tidak bisa mendengar bisikan solusi dari surga. Mungkin saat ini Anda sedang menghadapi situasi yang membingungkan. Mungkin ada seseorang yang menyakiti Anda. Ada masalah keuangan yang menekan, atau ada pintu yang sepertinya tertutup rapat di depan Anda. Naluri Anda mungkin berteriak untuk melakukan sesuatu apa saja untuk mengubah situasi, bertindak, melawan, atau bahkan menyerah dalam keputusasaan. Tapi hari ini, saya mengajak Anda untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Coba untuk tidak bereaksi. Coba untuk menahan diri dari dorongan untuk segera memperbaiki, membalas, atau mengeluh. Sebaliknya, ambil waktu untuk diam. Ambil waktu untuk mendengarkan. Mendengarkan di sini bukan hanya dengan telinga fisik. Ini adalah mendengarkan dengan hati, dengan jiwa Anda. Ini berarti membawa semua kekhawatiran dan kebingungan Anda kepada Tuhan dalam doa
lalu diam. Bukan untuk menuntut jawaban instan, tetapi untuk menyerahkan situasi itu ke dalam tenggenia. Dan percaya bahwa dia sedang bekerja di balik layar. Ketika Elia melarikan diri dan merasa putus asa, Tuhan tidak datang dalam angin badai, gempa bumi, atau api yang dahsyat. Tuhan datang dalam suara angin sepoi-sepoi yang lembut. Untuk mendengar suara itu, Elia harus berada dalam keheningan dan perhatian penuh. Begitu juga dengan kita. Jawaban yang kita cari, kedamaian yang kita dambakan, seringkali tidak ditemukan dalam drama dan kebisingan, tetapi dalam keheningan yang penuh penyerahan. Ketika Anda memilih untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap provokasi, Anda sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Anda menyatakan bahwa kedamaian Anda tidak bergantung pada tindakan orang lain atau keadaan di sekitar Anda. Anda menyatakan bahwa iman Anda lebih besar daripada ketakutan Anda. Dalam keheningan itu, Tuhan mulai bekerja. Dia akan menyingkapkan hal-hal yang tidak pernah Anda duga. Mungkin dia akan menyingkapkan niat sebenarnya di balik tindakan seseorang yang ternyata tidak seburuk yang Anda kira. Mungkin dia akan menunjukkan jalan keluar dari masalah keuangan Anda melalui ide atau kesempatan yang tiba-tiba muncul di benak Anda saat Anda sedang tenang. Mungkin dia akan melembutkan hati orang yang berselisih dengan Anda tanpa Anda perlu mengucapkan sepatah kata pun. Atau mungkin dia akan menyingkapkan kekuatan dan ketahanan dalam diri Anda yang tidak pernah Anda sadari sebelumnya. Proses ini membutuhkan iman dan kesabaran. Sangat menggoda untuk kembali ke kebiasaan lama kita, yaitu bereaksi dan mencoba mengambil alih kendali. Tetapi setiap kali Anda berhasil menahan diri dan memilih untuk diam dan mendengarkan, Anda sedang melatih otot spiritual Anda. Anda sedang membangun fondasi iman yang lebih kokoh. Mari kita ambil contoh dari Yusuf. Dia difitnah, dijual sebagai budak, dan dipenjara karena kesalahan yang tidak dilakukannya. Dia punya segala alasan untuk bereaksi dengan kemarahan, kepahitan, dan keinginan untuk balas dendam. Tapi catatan Alkitab menunjukkan bahwa Yusuf menanggung penderitaannya dengan ketabahan yang luar biasa. Dia tidak bereaksi. Dia bertahan, dan dalam proses penantiannya, Tuhan bekerja. Tuhan mengangkatnya dari penjara menjadi penguasa kedua di Mesir dan menyingkapkan sebuah rencana yang jauh lebih besar dari penderitaannya untuk menyelamatkan seluruh keluarganya dan banyak bangsa dari kelaparan. Apa yang dimulai sebagai tragedi pribadi, Tuhan ubah menjadi kemenangan epik. Semua karena Yusuf tidak membiarkan reaksinya mendikte takdirnya. Jadi, apapun yang sedang Anda hadapi hari ini, saya tantang Anda untuk mengambil jeda sebelum Anda mengirim pesan teks balasan yang penuh emosi. Sebelum Anda membuat keputusan besar dalam kepanikan, sebelum Anda menyerah pada kecemasan, berhentilah. Tarik napas dalam-dalam, berdoalah. Tuhan, aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku serahkan ini padamu. Aku akan diam dan mendengarkan suaramu. Anda akan terkejut dengan apa yang terjadi selanjutnya. Dalam keheningan itu, kebijaksanaan akan muncul. Dalam penyerahan itu, kekuatan akan datang. Dan dalam penantian itu, Tuhan akan menyingkapkan bagian selanjutnya dari rencana Naya yang indah untuk hidup Anda. Sesuatu yang tidak pernah Anda duga, sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang bisa Anda rancang sendiri. Ingatlah, tidak bereaksi bukan berarti pasif atau lemah. Justru sebaliknya, itu adalah tindakan iman yang paling aktif dan kuat yang bisa Anda lakukan. Itu adalah deklarasi kepercayaan Anda pada kedaulatan Tuhan. Jadi, hari ini, mari kita soma-soma belajar untuk mengurangi kebisingan reaksi kita dan memperbesar volume pendengaran kita kepada Tuhan. Dia sedang menunggu untuk berbicara kepada Anda dalam keheningan. Dia siap untuk menyingkapkan hal-hal luar biasa yang telah Dia siapkan untuk Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk merenung bersama kami hari ini. Jika pesan ini memberkati Anda, bagikan kepada seseorang
yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah percaya, tetaplah mendengarkan, dan biarkan Tuhan mengejutkan Anda.